Oke Abang, ini Ya. kan besok tanggal 20 ada persidangan kembali ya Bang ya. Mungkin persiapan Abang untuk menghadapi besok seperti apa Bang? Persiapan saya biasa-biasa saja. Dan tadi malam mungkin kalian sudah lihat juga di TV ya. Saya sudah bicara begitu smooth, begitu soft. Dan sejatinya memang saya itu bisa berbicara dalam keadaan lembut, setengah keras, sangat keras. Ketika suara saya perlahan tidak didengar ya saya harus lebih keras. Tidak juga didengar ya sangat keras. Dan sekarang sudah didengar oleh semua santero, bahkan Jerman, UK, Malaysia, Kuala Lumpur, Melaka, Singapura, Brunei itu sudah atensi. Artinya masyarakat luar negeri sendiri, kalau warga negara Indonesia dari Hong Kong, dari Taiwan banyak. Artinya memang ini kasus yang sangat remeh-temeh. Dan tadi saja ketika saya di atas di peresmian gedung Dr. Cici ini, ada beberapa klien yang merasakan bahwa tidak adil. Dan besok dia akan datang ketemu saya. Jadi mereka bilang, Bang Rasman saja bisa mengalami seperti ini, apalagi kami. Nah, tentu ini perlu dikoreksi semua dari kepolisian, dari kejaksaan, dari kehakiman, agar semua peran-peran itu berfungsi. Gitu. Nah, jadi kalau saya untuk besok itu rasanya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan saya sudah minta seluruh tim hukum saya, kami nanti malam akan rapat tim seperti biasa, besok akan sidang, kami malamnya briefing. Dan seluruh tim hukum saya sudah minta agar patuh dan taat pada proses persidangan, tidak melakukan tindakan yang kontraproduktif. Dan kami berharap demi transparansi dan keadilan, asas keterbukaan, kami berharap agar sidang itu tetap terbuka dan diliput oleh media supaya terungkap apa yang sesungguhnya. Nah, saya kira korban kan bilang dia sudah punya bukti tentang saya gitu ya. Hakim juga kemarin cuap-cuap juga gitu ya, katanya saya ini. Nah, saya juga punya bukti gitu kan. Jadi sekarang pembuktian itu kan ada ranahnya di pengadilan. Kalau di peradilan itu tidak bisa dicari kebenaran material, nanti putusannya akan bisa menimbulkan penerapan hukum yang keliru atau yang disebut dengan Ministry of Justice. Nah, saya kira itu. Adapun tentang saya dan berita acara sumpah dengan Firdaus, kita sudah menyampaikan permohonan maaf bisa dan tertulis. Dan saya percaya bahwa Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kemudian PT Ambon, Pengadilan Ambon akan memahami. Dan saya sudah bilang juga tadi malam di iNews Rakyat Bersuara, saya sampaikan, saya ini Rasman ini bukan musuh negara. Apa yang disebut dengan musuh negara? Satu, menyebar ajaran yang menyimpang dari Pancasila 45. Ajaran apa? Komunis misalnya. Saya bukan. Berarti musuh negara, gembong narkoba. Itu musuh negara. Koruptor musuh negara. Terus apa lagi? Pembunuh yang sampai mutilasi berat. Itu musuh negara. Saya urusan yang saya sebut dengan sepetak sawah digarap oleh tetangga. Itu istilah kami. Nah, pertama si pemilik sawah ini bilang, sawahku digarap. Terus yang menggarap bilang, saya tak pernah, saya nggak tahu tuh. Dia aja tuh ingin dilirik garap apa sawahnya. Belakangan dia bilang, iya kami sudah saling garap kok. Terus kau kenapa? Lah, kalau kalian sudah saling garap-garapan, kenapa dibawa ke saya? Nah, saya mau tanya, benar tidak Anda memberitahu ke saya bahwa sawah Anda digarap?
Karena kata yang sana, dia tidak melakukannya. Belakangan bilang garap. Yang saya mau tanya. Nah, kalau fakta terbukti nyata apa yang saya katakan, artinya perbuatan itu ada. Kalau perbuatan itu ada, tidak ada tindak pidana. Di mana pencemarannya? Itulah yang kita kejar. Nah, membuktikan bahwa ada dugaan pelecehan seksual misalnya, itu kan harus dengan fakta di luar kesaksian. Saksi itu sudah saya sebutkan, ada silent evidence, ada speak evidence, atau direct evidence atau indirect evidence. Itu dua itu. Nah, kita mengumpulkan dari keterangan saksi, nanti dari Kementerian PPA akan saya minta. Yang kedua dari segi silent evidence, bukti dokumen. Ada surat kuasa. Siapa yang membuat surat kuasa? Siapa saksi dia tanda tangan? Bahkan saudara Faris Donggowi, kuasa hukum setelah saya, sudah diperiksa di Polda Metro. Laporan saya terhadap si Iklim Hakim. Di situ saudara Faris mengatakan bahwa benar yang dicabut kuasa itu adalah dari kontur hukum saya. Jadi inilah yang menimbulkan kekisruhan sehingga saya dianggap turut serta. 55 pasal 55 ayat 1 ke 1. Saya dianggap turut serta melakukan pencemaran. Sedangkan dalam undang-undang advokat diatur advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 16, pasal 18 itu semua mengatur tentang imunitas. Kemudian seorang pengacara tidak identik dengan klien. Nah, dari konteks ini saya memang harus bebas dari kasus itu. Tidak boleh tidak bebas. Saya harus bebas. Karena saya harus bebas, maka saya berjuang. Nah, ketika itu dibatasi oleh hakim, itulah muncul komplain. Nah, itu begitu. Tapi mungkin besok yang abang persiapkan ada bukti-bukti tambahan nggak sih bang nantinya? Nggak ada bukti tambahan kami. Sudah cukup dan yang tidak bisa dibantah oleh si Hotman itu keterangan dia, BAP dia, BAP kelima juga, BAP saya itu akan didalami, akan dicek kebenarannya, dan pertanyaan besarnya adalah apakah benar ada dugaan pelecehan? Pelecehan ada dua, verbal non verbal. Di posisi Iklim Hakim, informasi yang disampaikan ke saya, begitu juga dengan Kementerian PPA, itu ada dugaan pelecehan verbal non verbal. Makanya bukti-bukti kami cukup kuat. Kami tinggal merumuskan siapa bertanya apa, siapa yang berbicara apa, itu sudah diatur. Nah, nanti malam kami akan rapat tim hukum itu lebih kurang 20 orang yang ada di Jakarta. Kita akan rumuskan dan besok persidangan itu akan berjalan baik, akan kita ikuti aturan, dan kalau Adinda Firdaus datang juga dia akan minta izin ke ketua majelis untuk bisa bersidang karena dia sudah menyatakan keberatan dengan sumpah dia yang dibekukan dengan segala argumentasi dia. Tapi saya minta ya kalau itu permintaan Adinda ya silakan, tapi jangan melakukan kegaduhan, jangan melakukan kekacauan, dan beliau sepertinya oke. Dan sekarang Adinda Firdaus itu ya sekarang banyak lebih smooth, saya ingatkan dan saya beritahu Adinda, saya yang dianggap orang temperamental. Sampai ada yang bilang ini Rasmani bipolar atau apa sakit jiwa. Enggak, saya super sehat. Cuma dalam teori komunikasi yang saya sampaikan bahwa kalau kita berbicara sesuatu, kita harus memastikan bahwa lawan bicara kita itu mendengar apa yang kita sampaikan dan mengerti dengan apa maksud dari tujuan kita. Gitu. Itu saja. Oke, Abang, mungkin terkait sebelumnya kan Abang sempat meminta untuk kencang, sebelumnya kan Abang sempat meminta untuk mohon maaf lagi pilek takut itu. Jadi sebelumnya kan Abang kan sempat meminta juga untuk pergantian dari majelis hakim, itu mungkin seperti apa, Abang? Ya, bagian dari keberatan kami itu kan memang kami minta untuk diganti ketua dan anggota majelis.
dan itu sebenarnya boleh ya. Nah tetapi ternyata itu berdampak sehingga yang kami itu merasa komplain kami itu sederhana, tidak terlalu besar gitu ya. Tapi ternyata efeknya besar. Makanya saya bilang kalau saya bisa menyampaikan naluri saya, ya janganlah sampai dihadapkan seorang Rasman dengan Firdaus dengan sebuah institusi besar, Mahkamah Agung, Peradilan Tinggi, Peradilan Negeri. Saya siapa? Saya nggak pernah bilang saya orang kaya, saya nggak pernah bilang saya pengacara paling hebat, saya nggak pernah bilang saya paling sukses. Tapi ingat, saya jangan dizolimi, karena saya punya ilmu, saya belajar capek sampai doktor. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya yang bisa diremehkan. Gitu. Emang kalau lu punya harta, lu punya ini, lu anggap orang nggak punya, terus lu bisa suka-suka? Enggak dong. Karena kalau dia orang hukum dia mesti ngerti equality before the law. Kalau Hotman itu percaya diri, dia teriak-teriak di baris krim. Itu ada pasal pengecualian. Saya minta Bapak Kapolri, karena kami sudah banyak orang sudah komplain, protes, risih, yang selalu posting foto Bapak Prabowo, Pak Hashim, bilang-bilang klien. Makanya saya tunjukkan kemarin foto saya dengan Bapak Prabowo. Sampai dengan 2014 saya caleg Gerindra, kader Gerindra, dan saya tim termasuk di DKPP. Lihat aja, saya buka dari mana. Jadi itu nggak perlu gitu, karena saya mendapat informasi ada invisible hand, ada tangan-tangan yang bekerja, yang dianggap dekat dengan kekuasaan. Tapi saya percaya di balik usaha busuk manusia, di balik usaha zalim manusia, di balik usaha kotor manusia, saya yakin Allah pasti akan melindungi saya dan tim serta keluarga. Gitu. Abang, ini kan bisa dibilang kan kasus ini bisa dibilang sudah jadi perhatian publik dari Kelima juga. Gitu. Jika nantinya dari pihak majelis hakim ingin melakukan persidangan secara tertutup, mungkin dari abang seperti apa bang nanti melanjutkannya bang? Besok, tergantung situasinya. Kami bilang kami mengajukan, sifatnya memohon kan bisa diterima bisa tidak. Tentu ada pertimbangan kan. Kita misalnya, apakah ada foto yang vulgar? Jawabnya tidak. Terus kalau tidak, apa yang mau dilihat? Chattingan itu hanya untuk membuktikan bahwa ada dugaan pelecehan. Sedangkan keterangan-keterangan dia, si Lima Kim, ketika di Kementerian PPA ada. Nanti itu yang bersaksi pihak kementerian. Ya kita lihat gitu kan. Nah sekarang kan judul besarnya ini apa sih? Judul besar dari kasus ini adalah dugaan pencemaran nama baik. Undang-Undang ITE atau ITE, Informasi Transaksi Elektronik. Bukan asusila. Ya, bukan pemerkosaan anak di bawah umur, bukan pencabulan, bukan juga sidang cerai. Jadi kebetulan saja di kasus ini ada sebutan dengan urusan yang terkait dengan dugaan pelecehan. Nah, sedang kalau kita kembali lagi ya sidang pertama, sidang kedua kami menyampaikan eksepsi. Di eksepsi itu juga dijelaskan bahwa saudara Rasman, saudara terdakwa di sini adalah dalam jalankan tugas profesi. Ya kita mau membuktikan bahwa tugas profesi itu ada loh diberikan oleh Iklim Hakim kepada seorang Rasman. Bahwa dugaan pelecehan itu ada loh. Di mana ada chattingan, di mana lagi ada kesaksian dari Kementerian PPA. Siapa lagi? Siapa yang membuat surat kuasa? Siapa lagi? Siapa yang menyaksikan dibuat surat kuasa? Siapa lagi? Siapa yang menandatangani yang menyaksikan ditandatangani surat kuasa? Kan ada semua. Kita mau faktakan itu. Kita bukan mencari hukuman ringan. Ya, kita mau bebas. Karena saya tidak bersalah. Karena falsafah hidup dalam penegakan hukum kalau kita mau jujur harus menganut satu prinsip, yaitu fakta sunt potentio verbis. Bahwa banyaknya orang yang berkata-kata terhadap sesuatu perbuatan akan dipatahkan oleh satu kali saja tindakan.
Jadi itulah dia yang mau saya buktikan. Ya, si pengacara, saya sebut aja si pengacara medsos kah, atau si pengacara garap sawah kah, gitu ya. Kita mau buktikan gitu. Ya. Apakah benar perbuatan itu? Kalau perbuatan itu ternyata memang fakta, ada garap menggarap, apa urusannya sama saya? Kan begitu. Saya ini kan orang yang mendapat cerita dituangkan dalam kuasa. Terus saya menjalankan kuasa. Ada klausulnya, ada surat keterangannya, ada surat pernyataannya. Terus apa? Jadi saya pikir ini harus menjadi atensi semua pihak supaya mereka paham bahwa janganlah kalian berpikir bahwa segala sesuatu itu sederhana. Misalnya ya, di klimaks itu. Kemarin misalnya mantan suaminya ngomong, sah-sah saja. Dia bilang orang hebat dan sebagainya. Tapi waktu ketemu saya itu istri laki memang nggak punya. Duit nggak punya. Apartemen juga kontrak. Saya udah datang ke apartemen dia. Ada Bunda Widya, ada Gusti. Saya lihat dia ketika dia mau bunuh diri masih ada fotonya. Jadi ya kalau suaminya prihatin, Andre, teman saya juga mantan suaminya, wajar. Dia menyebut dia tidak terima misalnya mantan istrinya sebagai ibu dari anaknya dikata-katai orang yang menitip anak lah, orang yang tidak punya kemampuan keuangan lah. Saya nggak pernah bilang dia nggak punya kemampuan keuangan, dia miskin, enggak ada. Justru yang bilang diduga untuk merendahkan si kelima itu adalah Hotman. Dia bilang itu siapa sih anak bangga besar, mau pansos, mau bisa masuk TV, anak dititip di tetangga, dia janda beranak satu. Itu omongan-omongan dari si Hotman, bukan omongan-omongan dari saya. Nah, saya lihat postingan dari Sunan hari ini, Iklima itu berarti kan kirim nanti itu membuktikan bahwa Iklima sudah berbicara di awal bahwa dia mengalami sesuatu dengan pimpinannya, karena dia mengaku sebagai aspri gitu kan. Bukan asprinya Adinda Sunan ya, tapi mengaku dari asprinya seseorang. Ya inilah yang akan kami buktikan gitu. Terus kenapa harus ditutup? Nggak ada yang harus ditutup. Istri Pak Ferdi Sambo juga terbuka, dia mengaku dia dilecehkan. Bukan tanggung pelecehannya. Ya, kasus Vina Eki juga dibuka itu di media apa semua. Waktu mereka PK juga terbuka, juga diungkap di TV berkali-kali saya diundang terkait dengan vagina juga, terbuka celana dalamnya dirapikan sama Pak Suroto, itu klien saya. Apa yang dipersoalkan? Gak ada video porno, gak ada foto telanjang, gak ada. Saya pastiin gak ada. Makanya rakyat Indonesia mengawal kasus ini, begitu juga dengan laporan di Mabes Polri. Saya minta tolong, mohon Pak Kapolri, Pak Kadif Propam, Pak Irwasum, Pak Kabar Eskrim, awasi dan pantau. Cukuplah sekali saya alami itu kan. Nah, saya jangan mengalami lagi. Saya bukan bilang saya bela Polri, saya membela institusi. Kepolisian saya bela, kejaksaan saya bela, hakim saya bela. Institusi. Tapi kalau pribadinya tidak ya, kenapa harus kita bela juga? Pribadinya, institusi kita selamatkan. Nah cukuplah itu. Jadi saya kira masih dilihat secara jelas oleh pimpinan kepolisian. Supaya kasus ini jangan ini seolah-olah sudah diatensi. Padahal Hotman posisinya saksi. Dia aja nggak ada di dalam. Habis saya pegang bahu dia, ya saya pegang bahu dia. Kemudian dia pergi kan. Apa yang dia tahu di ruangan itu? Nggak ada. Lihat aja. Setelah itu dia keluar. Kalau dia rekayasa, berarti dia melihat dari TV kan, rekaman video itu nggak bisa. Kalau hanya melihat begitu dia nggak. Dia hanya tahu ini. Pegang bahu, klaim. Nah, jadi dia bersuara tuh, katanya ada Bu Ade lah, Bu Ida lah ini. Seluruh tim hukum saya yang ada di situ adalah semuanya bereaksi. Tidak satu pun yang tidak bereaksi. Nih,
Kok ada itu udah gini-gini dia. Bapak nggak cincin lebih zikir. Nah, tidak satu pun, ya ingat ya, tidak satu pun yang tidak bereaksi. Kalau kita bawa dalam klausul pemahaman hukum, content of code itu adalah penghinaan pengadilan. Dalam undang-undang content of code itu belum ada diatur, masih RUU, ya kan, rancangan undang-undang tentang content of code, dan itu akan berlaku Januari 2026. Kalau content of code belum ada undang-undang, maka secara kelembagaan tidak boleh dilakukan itu. Harusnya itu kalau itu pidana umum dilaporkan oleh hakim yang bersangkutan. Berarti yang melapor siapa? Ibu Sofia. Pertanyaan berikutnya, kalau dilaporkan pasal 335, pasal 207, pasal 217, salah satunya 335, ancaman dengan kekerasan. Kekerasan itu sudah saya baca buku R. Susilo, saya lihat putusan MK nomor 1 tahun 2013. Frasa tentang membuat perasaan tidak menyenangkan sudah dihapuskan. Jadi nggak ada dasar untuk kami dipersoalkan, apalagi bilang mau ditahan pasal pengecualian. Terus saya bilang ini orang kebanyakan miknik sehingga dia tidak paham hukum. Nah, katanya dia orang tadi berpengaruh gitu. Gitu aja. Oke. Cukup. Bang, izin bang buat yang Fadil bang. Dari